Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu hadha kitab rahimallahu ta'ala'an wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakati ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu untuk membahas kajian kitab Safinah, dan pada pertemuan ini kita akan membahas arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Paslun ay hadza paslun. Arkanul Islami, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah, 1, melafazkan syahadat alla ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak disembah illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullahi, utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan menunaikan sholat. Wa ita'u zakati, dan memberikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hijjul bait, dan munggah haji ke Baitullah, man istata' ilaihi sabila, untuk orang yang mampu melaksanakan haji di jalannya. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, rukun Islam itu ada 5 perkara. Arkanul Islam, rukun itu adalah tiang. Agama Islam itu dibangun atas dasar 5 tiang. Mana yang 5 tiang? 1 adalah membacakan 2 kalimat syahadat untuk orang yang terlahir bukan dari orang tua yang Islam. Jadi yang asalnya agamanya non-Islam, ketika dia masuk Islam, maka wajib untuk pengesahan agamanya ketika dia masuk Islam, wajib melafazkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau non-muslim, dia suka beramal seperti amal Islam, bekerja, berbuat perbuatan yang biasa dilaksanakan oleh orang Islam, tetapi belum melafazkan 2 kalimat syahadat, maka tidak sah amalnya. Karena amal itu, sahnya amal itu untuk orang non-muslim harus disahkan dulu oleh 2 kalimat syahadat. Adapun anak yang terlahir dari pasangan orang tua yang muslim, maka otomatis anaknya pun muslim. Anak yang terlahir dari orang tuanya yang muslim, otomatis anaknya pun muslim. Sehingga cukup membacakan 2 kalimat syahadat, dia adalah membacakan 2 kalimat syahadat dalam sholat. Jadi tidak usah ditasyhidkan kembali, dipersaksikan kembali untuk melafazkan 2 kalimat syahadat kalau bayi atau kalau orang yang terlahir dari pasangan yang Islam.
Syahadat itu adalah ikrar kita kepada Allah dan ikrar kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah, saya meyakini bahwasannya alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah, tidak ada Tuhan yang hak dipuji, diagungkan, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikrar kita kepada Allah. Bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, itu ikrar kita bahwasannya kita akan taat dan mengikuti terhadap apa yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahibus syariat, yang mempunyai syariat. Apa yang telah dibawakan oleh baginda Rasul kita taati, kita amalkan. Itu adalah ikrar kita. Jadi ketika kita ikrar dengan melafazkan 2 kalimat syahadat, bahwa kita sudah berikrar kepada Allah bahwa Tuhan yang hak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang hak untuk dipuji, dipuja, diagungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam syahadat kita berikrar bahwasanya kita senantiasa taat, patuh, melaksanakan apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai sahibus syariah. Kemudian yang kedua, rukun Islam itu adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu adalah afdolul ibadah al-badaniyah al-zahirah, paling utamanya ibadah yang bangsa badan al-zahirah, yang nampak. Jadi seluruh ibadah-ibadah yang itu dikerjakan oleh anggota tubuh kita, maka yang paling utama ibadah badan itu adalah melaksanakan sholat. Karena dalam sholat ada gerak tubuh. Kita mengangkat tangan, kita ruku, kita sujud, kita berdiri, itu gerak. Berarti itu adalah ibadah badaniyah. Maka daripada ibadah badaniyah, ibadah-ibadah badaniyah yang lain, yang paling utama adalah ibadah sholat. Wa ba'daha as-saum, setelah sholat, ibadah badaniyah yang paling utama adalah saum. Summal hajj, kemudian ibadah haji. Summaz zakat, kemudian ibadah zakat. Masya Allah. Ini ibadah badannya yang luar biasa. Bahkan awwalu ma yuhasabu ilallah fahuwa as-salat. Ibadah-ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil hisab adalah salat. Karena salat adalah ibadah yang rutinitas kita kerjakan dalam setiap hari 5 kali. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan paparduha afdalul faraid. Fardu dalam seluruh ibadah yang paling utama adalah fardu yang ada dalam sholat. Jadi keparduan yang ada dalam sholat itu adalah lebih utama dari keparduan ibadah yang lain. Wa nafluha afdalun nawafil. Ibadah-ibadah sunat itu paling utama adalah sunnah bis sholat. Jadi sunat-sunat yang lain paling utama di antara sunnahnya adalah sunnah dalam sholat. Bahkan wala yu'dharu ahadun fi tarkiha madama aqilan. Seseorang tidak diberikan dispensasi. Seseorang tidak diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan sholat
selagi dia berakal. Jadi kalau masih punya akal, ya sholat. Kalau tidak mau sholat, ya nggak punya akal. Berarti itu taruhannya. Kemudian, wa ammal ibadah al-badaniyah al-qalbiyah kal iman wal ma'rifat wa tafakkur wa tawakkul. Ada ibadah badaniyah qalbiyah. Mana ibadah badaniyah qalbiyah? Ibadah yang sifatnya bangsa badan, yang itu dikerjakan oleh hati, seperti iman, itu pekerjaan hati. A'malul qulub, wat tafakur, tafakur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wat tawakkul, tawakal kepada Allah, was sabar war raja war ridha bil qada, itu termasuk ibadah badaniyah al qalbiyah. Jadi salat adalah perkara yang wajib, bahkan termasuk afdalul ibadah al-badaniyah min ibadati ghairiha, daripada ibadah selain sholat. Kemudian yang berikutnya, rukun Islam itu yang ketiga adalah ita'ud zakat, memberikan zakat. Memberikan zakat itu termasuk rukun Islam. Ai'tuha liman wajada minal mustahikin. Berikanlah zakat tersebut kepada mustahiknya. Maka mustahik zakat itu ada 8. Satu adalah fakir. 2, miskin. Apa kategori fakir? Fakir itu adalah orang yang untuk memenuhi hajatnya itu jauh. Contoh, ini keluarga ini ada ayah, ada ibu, 2 anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup normalnya, sehari semalam 75.000. Jadi keluarga ini untuk memenuhi kehidupannya, layaknya dia itu adalah 75.000. Tetapi penghasilan dia adalah 25.000. Nah, itu kategori fakir. Jadi kebutuhan layak dia untuk memenuhi hajatnya 75.000, tetapi pendapatan penghasilan dia untuk memenuhi standar kehidupannya hanya 25.000. Maka itu kategori fakir. Jadi 50% ke bawah itu fakir. Sekarang 2 kategori miskin. Apa miskin? Miskin itu adalah orang yang kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tadi contoh keluarga, ayah, ibu, ya, suami istri, kemudian 2 anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu butuh 75.000 dalam sehari semalam. Dia dalam sehari semalam hanya mampu mendapatkan 50.000. Itu kategori miskin. Jadi 50% ke atas itu adalah miskin. Yang belum sampai pada target tadi, batasan standar hidupnya berapa? 75.000. Tetapi dia mempunyai pendapatan sehari 50.000, maka itu kategori miskin. Itu para ulama. Ya. Nah, 1 fakir, 2 miskin. Kemudian yang ketiga, amilin zakat itu adalah mustahik itu adalah amilin. Amilin itu adalah para petugas zakat yang ada di masjid-masjid, ya, Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, ya, yang ada di masjid-masjid dan sebagainya, itu adalah amilin zakat. Kemudian yang keempat, yang mustahik zakat adalah al-muallafah, orang yang baru masuk Islam, yang perlu diberikan bantuan oleh kita
supaya dia istiqomah dalam Islam. Mu'allafah qulubuhum. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, ar-riqab. Riqab itu adalah wahum al-mukatabun. Orang yang sedang dalam mencicil untuk supaya dia terlepas dari jeratan kehambaan, dari sifat kehambaan. Itu zaman dulu, karena sekarang sudah hilang sistem perbudakannya. Orang yang sedang menyicil ke tuannya untuk supaya dia terbebas dari kehambaan. Kemudian yang keenam adalah al-gharim. Gharim itu adalah orang yang terlilit hutang. Banyak hutangnya sehingga kalau ditota-total jumlah harta yang dia miliki dengan hutang jauh lebih banyak hutangnya. Itu disebut gharimin. Dia yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Sabil adalah orang yang al-ghazzah al-mutatawwa'una bil jihad. Orang yang disibukkan angkatan perang, yang disibukkan dirinya untuk berjihad fisabilillah. Kalau sekarang tidak ada, bagaimana? Sabilillah banyak ulama menafsirkan sabilul bir, sabilil khair, jalan-jalan kebaikan, itu sabilillah. Para santri termasuk sabilillah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, guru-guru ngaji, itu termasuk sabilillah. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang sedang dalam perjalanan. Wa huwa ala qismain. Ibnu sabil ini ada dua bagian. Satu ada ibnu sabil majazi, dua ada ibnu sabil hakiki. Apa ibnu sabil majazi? Ibnu sabil majazi adalah man sya'us safar min baladi mali zakat. Mulai perjalanannya dari tempat dibagikannya zakat. Contoh ibnu sabil. Saya mau pulang ke Jawa Timur, tapi tidak punya ongkos. Kebetulan di daerah saya ada badan amil zakat. Saya berhak meminta zatah dari ibnu sabil kepada badan amil zakat. Itu disebut ibnu sabil majazi. Kenapa disebut ibnu sabil majazi? Kan saya perjalanannya juga belum. Baru mau dimulai perjalanan, tetapi tidak punya perbekalan untuk perjalanan, maka supaya punya perbekalan di dalam perjalanan untuk perjalanannya, saya meminta zakat kepada badan amil zakat, itu disebut ibnu sabil majazi. Dua, ibnu sabil hakiki. Apa ibnu sabil hakiki? Wahwa marun bibaladi zakat pisaparihi. Wadhalika ini tajak bi alam yakun mahu mayusiluhu maksudnya. Ibnu sabil hakiki adalah dia sedang safar, sedang berjalan, kehabisan perbekalan di tengah perjalanan. Nah, kemudian dia mampir kepada badan amil zakat yang disimpan oleh pemerintah di satu daerah. Dia mampir ke sana untuk meminta zakat dari pos ibnu sabil, itu namanya ibnu sabil hakiki. Jadi perjalanannya sudah dimulai, di tengah perjalanan dia kehabisan perbekalan, dia minta zakat kepada badan amil zakat yang ada di sana, maka itu disebut ibnu sabil hakiki. Perbedaannya sekarang, apa ibnu sabil majazi dengan ibnu sabil hakiki? Ibnu sabil majazi belum memulai perjalanan sudah meminta zakat. Ibnu sabil majazi. Ibnu sabil hakiki sudah memulai perjalanan, di tengah perjalanan habis perbekalan baru meminta zakat. Itu ibnu sabil hakiki. Dua-duanya ini, baik ibnu sabil majazi atau ibnu sabil hakiki, dialah yang berhak menerima zakat dari pos ibnu sabil.
Kemudian dari 8 asnaf zakat ini ada yang tidak berhak menerima zakat. Jadi ada filterisasinya. Tidak semua yang 8 asnaf ini berhak menerima zakat, tidak semua. Kenapa? Karena satu, syaratnya adalah yang 8 ini harus Islam. Yang 8 asnaf ini fakir, miskin, dan lainnya itu harus Islam. Yang kedua, tidak boleh Hashimi. Hashim itu tidak boleh Hashimi dan tidak boleh Muttalibi. Itu tidak boleh Bani Hashim dan tidak boleh Bani Muttalib. Itu adalah keturunan nasab dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berhak menerima zakat. Kenapa Hashimi dan Muttalibi tidak berhak menerima zakat? Karena la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Zakat tidak sah, tidak halal untuk Rasulullah dan keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan saum. Saum termasuk rukun Islam yang keempat. Saum itu Allah wajibkan turunnya ayat saum yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu adalah perintah saum. Turunnya perintah saum adalah pada tahun kedua dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasoma Sallallahu Alaihi Wasallam tis'u Ramadanat wahidan kamilan wa samaniyah nawaqis. Rasul selama hidupnya pernah melaksanakan saum Ramadan 9 kali saum Ramadan. Di antara 9 itu satu pernah mengalami satu kejadian, yaitu Rasul saum sebulan penuh 30 hari dan 8-nya adalah nawakis, bulan-bulan yang kurang, yaitu 29 hari. Jadi rata-rata selama hidup Rasulullah pernah melaksanakan saumnya 9 kali. Dari 9 kali, 1 kali saumnya kamilan 30 hari. Dan 8 harinya adalah saum nawakis, yaitu bulan kurang, tanggal 2 sampai 29 Ramadan. Saum itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan tadi dikupas, derajat saum itu ada di posisi kedua setelah sholat. Saum itu akan sah dikerjakan di kalangan Syafi'iyah itu harus memakai niat. Kapan niat saum? Niat saum itu dibacakan di waktu malam. Jadi kalau Imam Syafi'i, ya, Asy-Syafi'iyah itu saum akan sah kalau dengan niat. Kapan niat saum dilafazkan? Kapan niat saum dibacakan dalam hati? Itu di waktu malam hari. Jadi malamnya niat, siangnya saum. Malamnya niat, siangnya saum. Itu adalah tata cara saum Syafi'iyah. Maka niatnya, niat saum, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa hari esok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Karena dalam niat saum harus ta'yin. Kalau niat saum, niat saya saum karena Allah Ta'ala. Saum apa? Itu masih muhmal, masih am, masih umum.
Kalau nawaitu shauma godin, niat saya saum hari esok, tidak ditentukan saum apanya, itu bisa saja jadi sunnah. Maka harus ta'yin, nawaitu shauma godin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisanati ta'ala. Niat saya saum Ramadan, niat saya saum hari esok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu ta'yin jelas. Maka itulah yang sah saum. Sehingga kalau kita saum tetapi tidak membacakan niat, tidak melafazkan niat di dalam hati di malam harinya, maka saumnya tidak sah. Wajib diqadha nanti di bulan Syawal. Contoh lupa niat. Biasa kita niat habis taraweh atau biasa kita niat sehabis makan sahur. Ini sehabis taraweh tidak niat karena sibuk pekerjaan. Sehabis sahur pun tidak niat karena ngantuk lagi, tidur lagi umpama. Tidur lagi sehabis sahur itu. Nah, ingat-ingat jam 9 pagi. Ya Allah, saya sehabis taraweh tidak niat. Sehabis sahur tidak niat, maka saum yang hari itu tidak sah, tidak dianggap. Meskipun tidak sah, tidak dianggap, saumnya wajib diqadha nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya wajib diqadha. Tetapi pada hari itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, wajib imsak. Meskipun saumnya tidak sah, wajib diqadha. Tetapi yang pada hari itu layaknya seperti orang yang saum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jangan, saya mah nggak saum. Udah langsung makan atau minum karena saum saya mah tidak sah. Dosa makan minumnya. Wajib imsak. Begitu. Maka di kalangan ashab syafi'iyah. Untuk supaya menjaga, kalau satu saat lupa niat, supaya saumnya sah, maka niat saum ada dua versi. Satu ada niat saum versi Malikiyah. Kalau Imam Maliki niat saumnya itu satu kali di bulan Ramadan itu. Pada hari apa? Pada malam pertama makan sahur atau malam pertama melaksanakan tarawih, di sana ada niat saum untuk sebulan penuh, sehingga hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak usah niat lagi. Karena niat saumnya cukup di malam pertama. Maka niat saum menurut Malikiyah adalah nawaitu sauma Ramadana kullihi hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya saum Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu versi niat saum menurut Malikiyah. Nah, sehingga ashab syafi'iyah berpendapat alangkah baiknya kalau kita di malam pertama melaksanakan tarawih atau di malam pertama kita makan sahur, hendaknya ada dua niat yang kita lafazkan. Niat pertama adalah niat saum versi syafi'iyah, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat kedua, niat saum versi Malikiyah, nawaitu shauma Ramadana kullihi hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya saum bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Tujuannya untuk apa? Menjaga agar kalau kita lupa niat di waktu malam hari, siang harinya baru ingat, itu supaya tidak usah diqadha. Jadi sah. Ada yang bertanggung jawab, yaitu Imam Maliki. Kata Imam Syafi'i, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat di malam hari. Kata Imam Maliki, ada. Di malam pertamanya dia niatnya versi saya cukup. Ada yang bertanggung jawab, yaitu Imam Maliki. Begitu. Nah, saum itu adalah al-imsak anil muftirat minal fajri ila ghurubi minal fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Saum itu menahan diri dari perkara yang membatalkan
dari semenjak terbitnya fajar shidik sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari perkara yang membatalkan. Apa sih perkara yang membatalkan dalam saum? Banyak. Satu diantaranya perkara yang membatalkan saum adalah mawasola ilal jauf. Ada perkara dunia yang masuk lewat jauf. Ada perkara dunia yang masuk ke tubuh kita lewat jauf. Apa jauf? THT. Perkara dunia masuk lewat tenggorokan, batal saum. Ada perkara dunia masuk lewat hidung, batal saum. Ada perkara dunia masuk lewat telinga, itu batal saum. Bagaimana kalau ada perkara dunia masuknya bukan lewat jauf? Seperti mana? Suntik vaksin. Sedang puasa disuntik vaksin, batal tidak saumnya? Tidak. Meskipun ada perkara dunia masuk ke dalam tubuh kita, tapi masuknya bukan lewat jauf, sehingga tidak membatalkan puasa. Begitu. Kemudian kalau masuknya lewat kubul dubur itu disebut huknah. Nah, al-huknah apa huknah? Perkara dunia masuk lewat kubul dan dubur, meskipun tujuannya obat. Ya, tujuannya obat, susah buang air besar dimasukkan obat lewat dubur kita, batal saum. Susah buang hajat, buang pipis dimasukkan selang lewat kemaluan kita, itu batal saum. Seperti huknah. Kemudian berikutnya yang batalkan apa? Aridah, murtad. Baik murtad bil lisan, karena penyebab murtad ada 3. Ada murtad bil fi'li, ada murtad bil qauli, ada murtad bil i'tiqad atau bil qalbi. Murtad bil fi'li, pekerjaan kita yang membuat murtad kita. Seperti mana orang Islam mengikuti ibadahnya non muslim, itu murtad bil fi'li. Ada murtad bil qauli. Apa murtad bil qauli? Ada perkataan kita yang menyebabkan keluarnya keimanan kita. Ada murtad bil i'tiqad, keyakinan hati yang menduakan Allah, mempercaya selain Allah, itu adalah murtad bil qalbi. Itu batal puasa dengan sebab murtad. Atau batal puasa wabil junun, batal puasa dengan sebab gila, gangguan jiwa. Malamnya sehat, siang kok jadi gangguan jiwa, itu langsung batal puasa dengan junun. Itu salah satunya perkara membatalkan puasa. Baik, kemudian nomor kelima adalah rukun Islam itu adalah wahijul bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah. Ay qasduhu lil hajj awil umroh. Ya, maksud haji di sini adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu haji pada bulan Zulhijjah, atau melaksanakan umroh kapan saja. Nah, orang yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh itu adalah orang yang harus mampu secara harta, nisab hartanya, mampu secara fisik, harus kuat fisiknya, dan mampu secara keamanan. Mampu secara harta, bisa bayar untuk kendaraannya. Kalau sekarang bisa bayar kalau melaksanakan haji bisa bayar ke KBIH atau bisa bayar ke Departemen Agama untuk membayar uang yang telah ditentukan harganya sekian ke Departemen Agama untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh bayar ke travel untuk melaksanakan umroh. Kemudian juga termasuk mampu secara finansial, secara harta, dia mampu meninggalkan harta untuk keluarga yang ditinggal. Siapa yang ditinggal? Oh, ada anak 2, kemudian ada hewan ternak, saya punya ayam, punya kelinci, punya kucing bahkan. Itu untuk selama saya haji, berapa biaya makan ayam,
berapa biaya makan kelinci, berapa biaya makan kucing, berapa biaya makan kedua anak kita kehidupannya. Nah, totalkan sekian, maka simpan biaya untuk keperluan yang kita tinggalkan di rumah. Itu mampu secara finansial. Kemudian mampu secara fisik, jelas karena ibadah haji adalah ibadah fisik yang perlu stamina kuat, maka harus sehat jasmani, rohaninya. Kemudian yang berikutnya mampu secara keamanan. Maksudnya apa? Negara yang dituju adalah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah harus dalam kondisi stabil aman. Kemudian negara kita, berangkat dari negara kita pun harus dalam kondisi aman. Kemudian kita lewat mana negara yang dilalui oleh kita, tidak boleh ada konflik di sana. Sehingga kalau Indonesianya aman, kemudian negara yang ditujunya Jeddahnya aman, Mekahnya aman, Madinahnya aman, tetapi negara yang kita lalui ada konflik, maka itu termasuk tidak aman, sehingga menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu yang disebut manis taqwa ilaihi sabila. Haji ini adalah termasuk ibadah yang luar biasa. Bahkan wahwa min syara'il qadimah. Haji itu termasuk amalan-amalan dalam Islam, amalan-amalan yang qadimah, amalan-amalan yang dulu. Ma min nabiyyin illa wa hajja. Tidaklah para nabi kecuali para nabi melaksanakan haji. Nabi Adam melaksanakan haji, Nabi Ibrahim melaksanakan haji. Khilafah liman istasna huwa hudan wa sholihan. Ada dua nabi yang tidak melaksanakan haji, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Masya Allah, dari sekian nabi dan rasul jumlahnya itu ada 124.000 nabi rasul. Rasulnya saja ada 313. Yang wajib kita ketahui ada 25. Maka dari seluruh nabi rasul semuanya melaksanakan haji kecuali 2 yang tidak melaksanakan haji, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Bahkan waruwiya anna Adam hajja arba'ina sanatan minal hindi masyian. Masya Allah, Nabi Adam alaihissalam beliau melaksanakan haji berangkat dari Hindustan, itu perjalanan 40 tahun jalan kaki. Memang dulu zaman Nabi Adam belum ada pesawat. Dengan pesawat, angkot tidak dia ada, unta pun belum ada mungkin. Nabi Adam berjalan kaki dari Hindustan ke Mekah Al-Mukarramah, pada waktu adalah Bakkah, itu berjalan kaki selama 40 tahun. Wa Isa yahtamil anu hajja qabla rupi'ahu ila sama au anu yahijju hina yanzulu al-ardo hina yanzilu al-ardo. Nabi Isa alaihissalam beliau melaksanakan haji. Ada kaul yang meriwayatkan Nabi Isa melaksanakan haji sebelum diangkat oleh Allah ke langit. Ada juga yang meriwayatkan Nabi Isa melaksanakan haji setelah diturunkan oleh Allah dari langit baru melaksanakan haji. Maka mudah-mudahan dengan kita membahas haji ini, Allah panggil kita untuk bisa menyempurnakan Islam kita dengan melaksanakan haji ke Baitullah, menyempurnakan Islam kita melaksanakan haji ke Baitullah, untuk bisa melaksanakan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kesempatan, kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan. Paslun arkanul iman. Dalam pasal ini akan menjelaskan rukun iman. Sehabis kita menjelaskan rukun Islam,
Kita lanjutkan sekarang, pembahasan kita adalah arkanul iman. Ada iman, ada Islam. Di sini pembahasannya Islam dulu baru iman. Arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, satu, mengimani atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada para utusan Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa bil qadari, dan beriman kepada qadar. Khairihi wa syarhi minallah ta'ala, baik dan buruknya qadar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan tentang rukun iman. Mudah-mudahan rukun iman ini adalah sekilas saya baca. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita. Ya, setelah kita baca, mudah-mudahan hikmah yang telah kita baca tadi rukun iman Allah sampaikan kita ke minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin yang menyaksikan siaran ini. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.